record. Izin rapat. Siap. Oke. Udah ya, aku buka aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih ya yang udah menyempatkan join ke ngoprek ini. Ngoprek backend yang pertama. Itu materinya kenalan aja sih sebenarnya. Kenalan sama Node.js, Express.js, dan MongoDB. Ya itu tools-tools yang kita gunakan untuk membuat backend nanti lah. Dan untuk pemateri kali ini itu akan dibawakan sama Febri Ardiansyah, mahasiswa Software Engineering angkatan 2018. Mungkin aku langsung serahin aja ya ke Mas Febri, silakan. Ini masuk YouTube gak, Mbak? Mas. Oke. Mantul di suaranya aja. Oke. Suaranya kedengeran kan? Jelas. Oke, sebelumnya terima kasih atas udah datang ke acara ini. Di sini kita bakal kenalan sama minta ya. Ntar Kiki ngasih ya, Ki. Rekamannya, Ki. Di sini kita bakal kenalan sama Node.js, sama Express, dan MongoDB. Ntar aku nyalain dulu screen-nya. Kelihatan nggak, Ki? Oke. Oke, di sini kita bakal kenalan dulu sama apa itu Node.js, terus Express, dan MongoDB atau Mongo Database. Oke. Pertama, Node.js. Node.js itu adalah sebuah platform buatan dari Ryan Dahl untuk menjalankan aplikasi web berbasis JavaScript yang dikenalkan pada tahun 2009. Dengan platform ini, Anda dapat menjalankan JavaScript dari sisi server. Di samping itu, Node.js juga memiliki pustaka server sendiri, sehingga kalian tidak perlu menggunakan program server web seperti Ning atau Apache. Jadi misalkan kalau kita pakai CI atau Laravel gitu kan, kita harus nyalain itu dulu kan, apa namanya, XAMPP-nya gitu. Kalau di Node.js itu enggak, jadi kita tinggal pakai aja. Misalkan kita mau jalanin filenya, misalkan file utamanya itu index.js gitu. Terus kita tinggal nyalain, tinggal itu aja di terminal, tinggal node index.js, maka otomatis dia bakal jalan otomatis gitu. Terus di sini ada npm. Apa itu npm? npm sendiri kepanjangannya yaitu Node Package Manager, atau sebuah repository online di mana penggunanya dapat membagikan modul Node.js dan aplikasi karyanya. npm juga merupakan command line yang digunakan untuk menginstal modul-modul tersebut beserta dependensinya. Jadi ini kita bakal kalau install library itu pakai npm. Jadi misalkan kita pakai install Node.js, otomatis npm bakal keinstall juga. Terus Express.js. Express.js pertama kali dirilis pada November 2010 dan sekarang sudah memasuki versi 4.17.1. Express adalah sebuah web application framework minimal dan fleksibel yang berjalan pada Node.js yang menjadikan serangkaian fitur untuk web dan aplikasi mobile. Jadi framework yang bakal kita gunakan itu namanya Express.js. Sebenarnya ada banyak sih framework buat Node.js gitu, tapi kita bakal gunain Express yang salah satu paling populer yang digunakan untuk Node.js. Terus Express adalah framework web Node yang paling populer dan merupakan library yang mendasari sejumlah framework web Node populer lainnya. Express menawarkan beberapa fitur seperti metode get, post, put, patch, dan delete. Jadi kita bakal pakai metode-metode tersebut di Express. Terus terintegrasi dengan view rendering engines yang berguna untuk menggenerate respon dengan memasukkan data ke template. Jadi nanti kita misalkan bikin backend gitu, kita bisa langsung render menjadi HTML gitu. Jadi bisa langsung digabung gitu. Kalau misalkan kalian familiar sama CI atau semacamnya gitu, pasti hampir mirip gitulah. Langsung di render ke view-nya gitu. Terus dapat men-setting pengaturan web umum seperti port yang digunakan untuk menghubungkan ke web dan lokasi template yang digunakan untuk memberikan respon.
Jadi nanti kita bisa custom port sendiri, dan kita bisa juga memberikan respon ke front end-nya itu custom gitu. Nanti misalkan kita kita bisa, aku bakal kasih contoh responnya. Ini respon yang bisa kita bikin secara custom. Kalian bisa bikin nanti bentuknya seperti ini. Ini contoh respon yang saya bikin custom gitu. Terus sudah terintegrasi middleware yang berguna untuk menangani request sebelum kita memproses requestnya. Jadi nanti kita bisa men-setting middleware. Apa itu middleware? Middleware itu dia bakal dijalankan terlebih dahulu sebelum metode get atau postnya. Jadi misalkan kita bikin login tuh, misalkan kita mau membuat postingan. Nah, kalau misalkan kita pengen bikin postingan, pasti kita harus login dulu. Kita bakal dicek di middleware-nya, apakah dia ngebawa token atau enggak. Misalkan dia ngebawa token, maka dia bakal bisa bikin post. Kalau enggak, dia bakal bisa bikin post gitu. Itu middleware. Jadi dia bakal dijalankan dulu sebelum metode utamanya dijalankan. Terus, sekarang MongoDB. MongoDB sendiri, ya. MongoDB sendiri database yang bakal kita gunakan. Di sini dia nggak pakai SQL ya, kita nggak pakai SQL, jadi pakainya collection gitu. Pakainya ya collection, nggak pakai tabel gitu. MongoDB adalah salah satu jenis database NoSQL yang berisi dokumen dengan format JSON. Jadi kalau JSON itu key value bentuknya. Terus pada database SQL, data disimpan dalam bentuk tabel. Ya, di sini kita nyimpannya bukan tabel sih. Sedangkan pada MongoDB, data disimpan dalam bentuk dokumen dengan format JSON. Jadi kalau JSON itu key value ya, kalau kayak yang tadi saya tunjukkan. Jadi nanti bentuknya itu kurang lebih seperti ini. Ini bentuk file JSON. Nanti kita bakal bikin responnya kayak gini. Ini contoh respon API-nya gitu. Terus MongoDB merupakan free dan open source database management system. Dia open source juga. Jadi kita bisa melihat kode di dalam MongoDB-nya. Di GitHub juga sudah tersedia di sini. Kalian bisa aja cari di GitHub, cari aja MongoDB. Nanti kalian bisa nemu ini. Ini open source juga. Jadi misalkan kalian nemu bug atau mungkin kalian ada masalah di MongoDB-nya, kalian bisa open issue aja di sini. Di sini nggak ada open issue ya. Pull request paling adanya. Terus MongoDB dikembangkan oleh perusahaan bernama Tengen tahun 2007, dirilis ke publik pada tahun 2009. Terus MongoDB tidak menggunakan SQL, namun menggunakan JavaScript sebagai bahasa utama untuk memanipulasi dokumennya. Jadi kita bakal menggunakan JavaScript. Nah, ini dia ranking itunya, database yang berbasis document store. MongoDB menempati ke pertama. Skornya cukup tinggi juga. Ini dia ranknya, kalian bisa lihat. Oke, di sini ada document oriented database. Document oriented database merupakan sistem database yang digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk dokumen, semi struktur data. Biasanya dokumen disimpan dalam bentuk JSON atau XML. Dokumen oriented database biasanya tertolak belakang dengan relational database. Relational database biasanya menyimpan data dalam bentuk tabel dan menyimpan relasinya di tabel lain. Dokumen oriented database biasanya menyimpan data dalam bentuk JSON atau XML dan menyimpan relasinya sebagai embedded object di dalam dokumen yang sama. Kurang lebih perbandingannya seperti ini antara relational database dengan dokumen database. Jadi kita bakal pakainya dokumen database MongoDB. Kalian bisa lihat di sini kalau database itu sama database, tabel itu collection, column itu field, row record itu dokumen, join tabel itu embedded dokumen reference, SQL kalau di relational database itu SQL, di dokumen database itu JavaScript. Nah, kurang lebih seperti ini kalau bentuk JSON. Jadi nanti kita bakal kalau bikin backend API-nya, kita bakal ngembaliin responnya seperti ini. Ada key-nya pasti bakal bentuk string, dan value-nya itu yang ini, value pasti bakal dynamic. Ini key value kalau JSON itu seperti ini bentuknya. Nanti kita bakal responnya seperti ini. Oke. Salah sih gitu. Sebelum ke instalasi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sebelum instalasi mungkin ada pertanyaan atau gimana?
Kalau dirasa aman, kita langsung ke coba instalasinya. Oke. Kita bisa install, ini linknya ya. Kalian bisa buka link itu yang udah aku kasih. Kalau belum install sih. Langsung install aja lah. Teman-teman udah download itunya belum? Ini kalau belum Bahan-bahannya. ada di sini, download aja. Oke, kita bakal coba install aja langsung. Di sini kalian bisa download aja di sini. Bisa download MongoDB-nya. Nah, udah kalian bakal ngedownload di sini. Apa kamu coba? Nah, download 200 MB ya, udah banget. Lumayan cepet cuy. Pakai MB Telkom. So, ya, nanti kita juga bakal download Postman juga. Postman itu buat ngetes API-nya. Jadi kayak misal kita pengen nyoba ngetes loginnya, kita bisa pakai ini Postman. Ini wajib banget dipakai, wajib banget diinstal. Bisa post, get, delete juga pakai ini. Jadi Postman itu kayak kayak apa yang bisa dilakukan front end gitu. Nah, udah install. Bisa langsung open aja. Kalau ada pertanyaan, tinggal chat aja. Atau, oh udah, aku udah install. Aku udah install, Vi. Oke lah, masuk. Coba uninstall dulu. Uninstall ya. Tahu udah pada bisa Ada udah pada install. gitu. Kalau udah sih tinggal lanjut aja. Udah belum, ayo. Nah, ini ada, kalau pengen lihat tutorialnya di sini juga ada sih. Nah, tuh. Nanti kita jalanin ini juga dicentang sih install Mongo A service-nya. Terus juga pas waktu milih Mongos itu mana sih? Oh, mau DB luasnya ya dicentang juga. Diceng. Nah, ini aku install ulang aja kan. Next aja. Ini dicentang ya install Mongo DB Kompasnya. Udah di-install kan? Hah? Udah di-install. Langsung bisa langsung. Nah, tinggal fix aja sih. Salah sih. Lu finish.
Oke. Oh ya, Node.js-nya juga jangan lupa install ya. Kita juga harus install Node.js. Nah, ini dia. Ini download aja yang ini recommended for most user. Saya download aja 18 MB. 18 MB, terus bisa langsung open aja. Nah, kita install aja. Node.js-nya kita ambil semuanya aja, nah, next aja langsung. Finish. Nah, kalau kalian udah install dan kalian bisa ngecek apakah dia benar-benar keinstall nggak sih gitu. Kalian bisa jalan aja node slash. Kita bakal ngecek versinya. Nah, berarti kalau gini berarti udah keinstall. Udah install Node.js-nya. Kita bisa juga cek npm-nya. npm juga penting banget buat install library nanti. Buat install library kayak Express gitu. npm slash v. Nah, berarti udah keinstall npm-nya. Berarti tinggal tadi MongoDB-nya udah. Kalian bisa buka aja sih MongoDB kalau udah. Nah, ini dia kompasnya. Dan nanti bentuknya bakal seperti ini. Ya kalau kecepatan ngomong aja ya. Apa ya? Ya sih. Kalau ngomong di grogi mas. Masih tidak ada. Oke, tinggal connect aja sih. Oh ya Allah, menderita banget sih. Ini kos lah. Ini tinggal connect aja langsung bisa sih. Connect. Nah, nanti bentuknya bakal seperti ini. Ini masih lokal ya. Nanti kalau misalkan kita pengen di publik, kita bisa pakai yang MongoDB. Kalian bisa bikin akun aja sih. Ini. Ntar aja ya. Berarti kita di lokal dulu kayak. Nah, kalau di lokal kalian bisa coba bikin database, namanya tes, collection-nya misalkan user. Nah, collection-nya itu tabel ya. Ini dia tes. Ini collection-nya. Nah, ini nanti dia bakal di koleksinya bakal bentuknya misalkan ada user pertama, dia bentuknya bakal JSON. Nggak ada contohnya ki, tabelan kain. Oh ya, ini Postman install juga aja ya. Tinggal download aja sih di sini. Cari aja postman.com. Oh ya, untuk Express installnya berarti nanti aja, Express. Berarti di, sekarang. Oh, nggak ada Visual Studio cuy di sini tuh. Berarti Express di pertemuan selanjutnya installnya. Gampang sih, tinggal npm install Express. Jadi kan kita udah install npm tuh. Nah, nanti bakal kepakai di sini buat instalasi. Ada kendala nggak teman-teman pas instalasinya? Atau mungkin ada pertanyaan tentang ini ya. Seputar Suaramu nggak ada, Ki. ataupun MongoDB? Suaramu nggak ada. 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 Hah? Ada. Nggak ada, cuy. Ada. Ih, kayaknya. Tuh kan. Ada sih. Ya. Kamu nggak ada denger lagi? Hah? Serius? Nah, nanti bakal bentuknya seperti ini nih. Kalau di itu nih, di collection-nya, misalkan ini user, nah ini user. Nah, ini user bakal bentuknya key array, key apa namanya, key value ini. Lebih mudah dibaca sih kalau ini menurutku. Alright.
Udah sih, gitu doang. Node.js. Sekarang juga ada kembarannya Node.js, namanya Dino. Ya, Postman kalian bisa install aja, nanti bakal bentuknya tuh kayak gini nih. Jadi kita bisa tes API-nya di lewat Postman. Nah, ini. Aku bakal coba tes yang punya aku. API yang pernah aku bikin di Postman-nya. Nah, ini. Kalian download aja di sini. Kita pakai metodenya post. Sini user password send. Nah, mungkin ada yang bingung ya. Itu kita pakai nanti bikin apa sih? Nah, kita bikin RESTful API. Jadi apa sih RESTful API? Jadi secara garis besarnya itu sebuah API yang berjalan pada metode HTTP. Jadi untuk kita eh, menggunakan API tersebut, kita hanya perlu memanggil URL-nya saja dengan metode misal apa post, get ataupun put gitu. Nah, responnya itu biasanya berbentuk XML atau JSON. Nah, tapi paling umum sih bentuknya itu JSON. Nah, jadi kita nanti bikin respon API yang returnnya itu JSON seperti ini. Nah, ini tadi responnya, contoh respon. Ini aku udah bikin sign in. Jadi ini bodinya itu inputannya ini. Ini email, ada email, key-nya email, terus value-nya ini dynamic value-nya, password, ini password-nya, tinggal di sini value-nya. Nah, ini bakal responnya seperti ini, misalkan emailnya benar-benar ada nih, dia bakal ngasih seperti ini bentuk JSON. Nah, misalkan email passwordnya salah nih, misalkan kurang satu nih, bakal respon juga seperti ini. Jadi kita bakal nge-handle juga respon-respon misalkan apa namanya, passwordnya salah atau emailnya salah atau belum terdaftar atau belum verifikasi email, kita bakal tes juga, kita bakal cek juga kalau misalkan itu bakal mengembalikan pesan seperti ini contohnya. Misalkan emailnya nggak valid juga bisa. Misalkan kita gini doang tes nih. Nah, email not valid itu. Jadi harus benar-benar benar. Nah, ini email passwordnya udah terdaftar di sini ya. Terdaftar di ininya MongoDB-nya tuh ini yang tadi kita pakai. Passwordnya udah di encrypt jadi nggak bakal kelihatan. Dan gini doang sih. Udah sih gitu doang. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu diulangi, misalnya ada yang kurang jelas. Open voice saja nggak apa-apa, kita santai aja. Santuy gitu. Mbak Vicky mungkin ada pertanyaan? Bagus rapat ya. Pada bisa semuanya misalnya. Kalau instalasinya udah sih udah cukup sebenarnya. Node.js sama MongoDB-nya. Aman. Aman ya berarti. Yang lainnya gimana? Untuk mungkin ada yang kurang paham di awal-awal gitu. Oh, masih kalau mau kompas. Oh masih dalam mau mas. Ya sih lama installnya juga udah lama. Pas di rumah. Installnya duluan sih. Kalau tes dulu sih di Windows.
Aku biasanya nggak pakai Windows soalnya. Pakainya apa? Pakainya OS lain lah. Mac OS di sana. Windows paling buat main game. Nggak pernah ngoding di Windows sekarang. Ya sih, emang kebanyakan programmer itu pakainya kalau nggak macOS ya Linux. Iya sih. Kalau Windows buat multitasking agak berat soalnya. Ini bukan banyak kan not, ini belum ntar VS Code, Android Studio, wah rame, kebakar ya. Black Lives Matter. Ya, ini pakai MongoDB lumayan gampang sih kalau kita pakai di JavaScript-nya. Ada namanya, nah ini misalkan kalian pengen install library gitu, kalian bisa buka ini npmjs.com. Ini buat apa namanya library Node.js. Kita bakal pakai nanti Mongos ya gitu. Mongos, kita bakal pakai library Mongos buat konekin ke MongoDB-nya. Nah, cukup gampang sih, kita pakainya skema nanti. Nah, ini konekinya sih. Itu gampang, lumayan gampang sih. Lokal, ntar kita pakai lokal database dulu. Yang tadi kita install di itu mau kompasnya. Nah, ini pakainya skema. Kita bikin skema. Kalau di SQL kan select bla 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 gitu kan. Create tabel bla bla bla. Ini di sini pakai skema. Lebih lebih enak dibaca sih menurutku. Nah, ini contoh. Skema itu apa, Mas Febri? Apa ya? Skema ya skema, model yang nanti bakal di store ke apa namanya? Database. Oh, Nah, misalkan gini kan, nah nanti ini skemanya contohnya, misalkan kita bikin live gitu, ini hasil dari skema. jadi kayak bentuk umumnya ya? Iya, bener min. Model yang bakal di store itu, yang paling bawah value-nya. Nah, ini terbentuknya dari skema. Comments, created app, posted by, HTML, ini user, santai gitu. Nah, ini model name-nya itu model collection-nya ya. Collection ya berarti kalau misalnya model name ya. Ini nama collection-nya. Nah, tadi kan di sini aku nama collection-nya users tuh. Nah, di sini pasti nama. Ini skemanya, skema yang tadi dibikin. Kayak ini kan skema tuh. Nanti di sini. Aku malah jarang banget pakai SQL loh. Malah nggak pernah kayaknya sekarang. Apa namanya SQL? Ya, apa-apa sih berbab. SQLite, SQL, apa namanya. Iya gue nggak pernah pakai cuy sekarang. Local database pun nggak pernah. SQLite. Lagi ada tambahan Ki? Mungkin dijelasin dulu. Oh, ya nanti kita di sini kita udah nyediain project yang udah jadi. Nah, nah ini ada di GitHub kita. Itu GitHub organisasi yang punya mahasiswa software engineering ya. Nggak kasih linknya.
Nah, ini cuman yang API Android juga ada. yang ada juga ada di sini tuh. Nanti bakal kurang lebih nanti API-nya bakal jadi seperti ini. Ini udah jadinya. Kalian bisa lihat itu aja dulu. Atau mungkin bisa pelajari dulu. Soalnya pertemuan selanjutnya berarti 3 minggu lagi ya. Iya. 3 minggu lagi, cuy, lama sih. Ini ada middleware yang tadi, middleware dia bakal dieksekusi dulu sebelum metode selanjutnya gitu. Sebelum metode utamanya. Ya pelan-pelan aja lah. Pasti bisa. Iyalah. Aku juga belajar Node.js baru berapa bulan sih ya? 2 bulan atau 1 bulan sih? Belum lama sih. Ini proyek jadinya tuh. Ini library yang dipakai ada Express, Bcrypt buat nge-bcrypt passwordnya, ada body parser supaya bisa pakai form data ya, form data. Ada course ini buat middleware juga, .env buat nyembunyi, buat bisa pakai .env. Joy udah pakai Itu untuk validasi. validasi. Joy. JSON Web Token ini JSON Web Token buat tokennya. Mongos yang tadi, NoteMailer buat verifikasi email, NoteMon buat ngejalanin kayak hot reload ya berarti ya. Jadi setiap kita update kodenya dia bakal nge-restart sendiri servernya. File upload buat apa gitu? Aku nggak pernah pakai sih. Itu buat upload file. Apa ya? Aku bisa langsung. Bisa langsung, Bang? Upload file ke project kita. Oh. Terus dari situ kita ambil buat upload ke Google Storage. Oh, iya. Ini Google Storage ya. Service admin. Oh, nggak apa-apa sih. Nah, ini fiturnya. Ada login, register, terus email verification, logout, terus usernya bisa bikin post, update post, delete post, get all post, get my post, terus bisa like juga, bisa kayak Instagram sih. Instagram versi apa yang gitu, versi apa sih? Versi low budget. Low budget. Bisa like juga, kalau like ada notifikasi juga. Bisa nge-dislike, bisa komen. Mantap sih, loh. Bisa bikin Instagram sih. Jadi intinya untuk sekarang ya kita coba kenalan dulu aja. Iya sih, kenalan dulu. Mungkin kalau langsung ini apa sih, ini apa, nanti takutnya bingung. Ya, kita sambil jalan aja. Oh ya udah pada bisa installnya? Udah ya? Sudah. Berarti udah bisa dibuka, bisa dikonekin belum sih? Harusnya bisa sih. Ya coba di itu. Ntar aku logout gimana cuy? Ada logout cuy. Mana ya? Tak close bel. Jadi connect gak sih? Harusnya kalau Windows langsung servernya langsung jalan sendiri sih. Kalau di Mac OS itu enggak loh, harus dijalanin dulu server servisnya. Nah, kalian coba koneksi, bisa nggak? Harusnya langsung bisa sih. Kalau nggak bisa berarti harus jalanin servisnya dulu. Kalian connect langsung aja, coba. Nah, kalau bisa nambah yang ini berarti udah bisa. Oh, Postman PWA ya? Install. Iya. Cek buka webnya, ada ini deh, logo plusnya di pojok. Install Postman website. Oh ya, kalau Node.js-nya udah keinstal kan berarti? Belum sih. Node.js gampang sih installnya.
bisa download yang LTS yang recommended aja. Latest berarti latest LTS. Apa nih? Ini berarti ya. Ada pertanyaan nggak sih? Belum ada. Kalau Node.js atau Express atau mungkin MongoDB-nya, mungkin nanti bisa dijawab sama Kiki. Terus aja. Nah, ini tadi kan ada metode get, post, put. Nah, ini dipakainya gini nih. Kayak gini tadi yang kita pakai. Ini responnya, ini respon dari database-nya. Ada kendala nggak? Atau udah bisa semua? Everything deja vu kah? Everything is deja vu. Thank you. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita bakal mempelajari apa itu RESTful API, gitu ya. Mulai dari metodenya yang digunakan, terus response code-nya itu juga. Kita kalau mau bikin RESTful API itu nggak boleh asal, gitu. Ada, ini bukan aturan sih ya, tapi kayak standar umumnya gitu loh. Kayak misal usernya nggak input field gitu, kita ngasih status code-nya berapa gitu, responnya gitu, status code. Ya, itu juga biar memudahkan si front end nanti untuk eh, pakai API kita. Kan benar. Nah, itu ada. Yang untuk post gimana, udah semua kah Node.js sudah install atau Node.js terus tadi apa, Postman juga download aja nih, Postman terus Node.js, MongoDB, Express mau pertemuan berikutnya mungkin Expressnya, soalnya kalau install Express kita harus langsung praktek juga nanti.
Gimana Ki, ada tambahan Ki? So far so good. So far so good. Pak Arif bilang. Udah. Anak buah. Anakku. Kurang apa lagi sih? Udah ya di sini ya. Penjelasannya tadi udah jelas ya. Atau perlu diulang atau cepatkan gitu. Atau gimana gitu. Ini lokasi waktunya itu sampai jam 3 ya. 3. Tapi kalau Udah nggak ada udah pertanyaan ya sih. mungkin bisa dicukup. Kalau ada pertanyaan. Makanya ini ada kendala nggak? Atau so far so good gitu. Aman lah. Aman ya. Kayaknya sih udah jago-jago sih. Oh iya, jelas tuh. Aman. Ya aman Mantap. semuanya. Ya kalau ngecek itunya Node.js-nya yang kayak tadi tuh, Node V itu aja. Coba. Ini buat ngecek versinya sebenarnya sih. Udah install atau belum. Nah tuh. Ini kita pakai versi yang 12. Aku pakai versi 12. Benar kan? 3. Oh benar. Atau mungkin bisa ngecek di sini terus. Nah, Satu, sebenarnya true. Udah sih. oh ya teman-teman mungkin yang belum punya akun GitHub bisa daftar dulu ya. Karena nanti project yang nanti kita bikin itu ada di GitHub. Kalau misal mau ngeklon itu bisa tinggal clone aja. Ini project yang udah jadinya. Udah tersalik bahasanya. Tadi banyak Java. Tapi ini lebih banyak. Ingat long. Udah pada aman sih. Mana Ki? Gimana? Ini nggak ada pertanyaan lagi nih. Atau mungkin jelasin apa lagi gitu. Biar lebih Kalau lama nggak juga. ada pertanyaan berarti dianggap aman. Oh, nambah Ini collection. mau nambah collection Sebenarnya kalau kita nambah collection itu kita di itu langsung sih di Express ya. bisa. Di sini juga bisa. Mm-mm. Cuma biasanya kita nambahnya itu di langsung itu aja. Tinggal tambahin doang sih. Ini tambah collection. Misal collection Misal apa? kita kan Bisa. nanti bikin Instagram tuh. Karena ada user dan ada post. Nah, kita bisa bikin post gini. Nah, ini di tombol plusnya nih. Ini kan tadi yang kita bikin database-nya tuh. Nah, sebenarnya nanti kita handle-nya di itu sih di JavaScript, nanti otomatis kebikin sendiri di Express-nya nanti, di Node.js-nya. Nah, kelebihan MongoDB ini apa ya? Bentuknya itu bisa fleksibel loh. Jadi nggak sesuai apa yang kita definisikan juga bisa kita input di collection-nya. Karena dia itu pakainya JSON. Jadi kan JSON bisa ada child chat lagi kan. Nah, itu makanya enaknya di situ. Oh, SQL. Ya. Ya. Gimana tadi udah terjawab ya? Udah bisa kan ini bikin collection-nya? Ini kalau bikin langsung di mau kompasnya, di kompasnya. Ya, tinggal tambahin aja. Nah, ini misalnya kita pengen insert dokumen bisa juga.
Ya, ID kalau ID otomatis ya berarti ya? ID itu tergenerate otomatis. Otomatis. Nah, ini ID otomatis keren. Error. Benar. Terus. Ya. Nah. Berarti langsung string apa? Enggak, maksudnya objeknya dihapus. Oh. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, berata lagi misal dokumen. Ini kayaknya lebih enak nih. Ini ya. Oh iya. Tambah. Nah, ini apa? email. Beda-beda nggak apa-apa sih? Beda-beda nggak apa-apa kan? Ya makanya sebenarnya sih fleksibel. Cuman kalau nanti kita dibikin di Express.js-nya kita bikin skema tadi. Iya, yang skema. Bentuknya itu teratur gitu. Jadi nggak berantakan. Makanya tadi kita harus bikin skema supaya nggak berantakan sih. Nah, ini skema mana? Skema. Nah, ini skema gini. Kita bisa deklarasi misalkan autornya itu bentuknya apa, tipenya apa, title itu tipenya apa, kayak ini string misalkan, bodinya string, ini date, tanggal. Jadi kita bisa kasih tipenya juga. Ada lagi nggak yang pengen tanyain? Ada lagi? Atau tentang yang lain itu Postman atau mau Node.js-nya? Atau mau tanya yang selain itu juga nggak apa-apa. Iya. Atau mau curhat juga nggak apa-apa sih. Nge-switch JavaScript dulu, Mas. Nah, iya. Jadi karena Node.js itu basisnya itu JavaScript, jadi ngerti lah minimal dasar-dasarnya aja nggak apa-apa. Sebenarnya bahasa programming itu mirip sih. Kalau teman-teman pernah belajar C++, pasti pernah lah ya di semester 1 ya. Ini itu sama aja. Cuman yang membedakan itu pas deklarasi variabelnya, itu nggak pakai tipe data, langsung var, let, atau konstanta gitu. Jadi tipe datanya itu kalau di JavaScript itu dinamik, dia bisa masukin apa aja. Kalau misalnya kayak di C++ kan kita harus kayak integer terus sama itu nih. Kalau di sini enggak, lebih dinamis. Sebenarnya aku juga belajar Node.js juga sekalian belajar JavaScript juga sih. Langsung terobos semua yang terobos lah. Terobos banget lah. Iya serius. Langsung terobos banget. Nggak belajar apa namanya basic gitu nih sih JavaScript-nya. Kata guru aku sih sebenarnya kebanyakan bahasa itu sama, cuman konsepnya sama, cuman tulisannya cuman agak beda dikit. Kalau mau belajar JavaScript dulu juga di Mozilla kayaknya udah dikasih, udah di itu sih ya, developer Mozilla-nya. Iya. Mozilla udah ngasih itu juga sih. Nah ini dokumentasinya juga tentang JavaScript itu. Bisa belajar dari sini juga sih sebenarnya. Kan kita ketemu lagi 3 minggu lagi berarti kan. Kalian bisa coba aja JavaScript belajar dulu gitu. Biar nggak terlalu bingung sih. Atau di Web3 School juga Nah, bisa. Web3 School.
Geometry school terlalu itu banget sih, Apa? simpel banget. Kalau di sini kan memang detail banget sih kalau di ini dari Mozilla nih. Iya, terlalu simpel. Kalau Mystery School kan mudah buat orang awam. Iya sih, Geometry school ya. Terus the Jadi basic. dia bisa dua itunya. Apa namanya panduannya. Bisa pakai school dulu. Habis kalau udah dikit agak paham gitu ya. Kalau masih nggak mudeng ya nanti baru ke sini. Ya, ini contoh itu ya Declarasi deklarasi variabel. variabel. Bisa pakai let, const sama var. Jadi tipenya berarti otomatis ngikutin itu kan ya, otomatis ngikutin value-nya kan ya. Kayak ini misalkan value-nya true, dia otomatis jadi boolean ya gitu. Terus kalau ya. Dan di sini juga sih. Jadi kalau di JavaScript itu bebas ya, dia boleh pakai titik koma atau enggak. Tapi kalau supaya lebih rapi sih, mending pakai titik koma. Misalkan pada banding-bandingin tuh. Bahasa pemrograman ini enggak pakai titik koma itu. Sini Nggak bebas. wajib berarti Iya, ya? enggak wajib. Bebas sih sebenarnya. Salah satunya. Aku juga senangnya kalau belajar itu kalau ada tantangannya gitu. Jadi kayak learning by doing. Jadi kamu pengen bikin apa sambil belajar. Ya, Kalau aku sengaja belajar JavaScript tapi nggak tahu mau bikin apa itu susah sih menurutku. aku malah biasanya Aku kalau gitu ngantuk loh. Jadi kalau misalkan belajar bahasa gini ngantuk. Dia langsung bikin apa gitu. Aku mau bikin aplikasi Instagram nih. Lalu belajar langsung itu terjun langsung. Langsung terobos banget. waduh, Double suaranya jadi. atau mungkin yang di Purwokerto mau langsung ikut ngoprek sama kita juga bisa ke lab riset ya. Ini kita juga lagi di lab riset RPL. Mungkin kalau main mantep gitu ya datang langsung tinggal datang aja ke lab riset. Terobos kayak ke sini lah. Udah, ini ada pertanyaan lagi nggak? Aman. Aman ya. So far so good. Oh iya, untuk minggu depan ngopreknya itu UI UX ya. Jamnya kemungkinan sama sih, siang. Nggak salah tergantung Mas Yudi. Ya, Mas Yudinya udah ngomong katanya siang. Kalau aman mungkin kita cukupkan saja ya. Iya sih. Kalau nggak ada pertanyaan.
juga. Beneran ya, nggak ada pertanyaan ya. Aman ya. Kalau gitu kami cukupkan tadi ya. Yo. Kalian bisa buka aja sih ini kitab kita. Gue pengen lihat-lihat gitu kan. Oke. Baik, mungkin segini aja dulu ya. Terima kasih untuk Mas Febri yang udah mau ngisi pertemuan kali ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.